Silakan menuliskan nama dan asal kota. Bu Dwi Novianingsih dari Samarinda. Halo Bu Dwi, salam kenal. Juga ada Bu Dia Lestari dari Tegal. Oke, salam kenal Bu Dia. Ya, silakan absen dulu. Ayah Bunda yang sudah hadir. Bu Novi dan Pak Toto asal Malang. Juga ada Bu Wulandari dari Denpasar. Masya Allah, jauh ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh untuk on cam terlebih dahulu, biar kita saling mengenal nih, biar tahu wajahnya satu sama lain. Mungkin kebetulan ya, mungkin kalau ketemu di jalan kan bisa disapa gitu ya, kalau sudah kenal orangnya, wajahnya gitu. Silakan untuk ayah bunda yang lain dibolehkan untuk on cam terlebih dahulu. Pak Burhan dari Kerjo, betul nggih. Monggo silahkan untuk Bapak Ibu yang lain yang belum absen, silakan menuliskan nama atau mungkin kalau ada suaminya atau ada istrinya juga boleh. Silakan dituliskan misalnya seperti tadi Pak Bu Novi dan Pak Toto dari Malang, seperti itu. Karena ini adalah webinar terkait parenting ya dan juga keluarga, untuk ayah bunda juga boleh untuk mengajak suami atau mungkin yang bapak-bapak bisa mengajak istrinya dan juga untuk ibu-ibu bisa ngajak suaminya karena biar bisa belajar bareng ya. Pak Winarno dari Subang. Sambil nunggu teman-teman yang lain nih, saya mau tanya-tanya dulu ya. Pak Winarno, apakah dengar suara saya, Pak? Oke, boleh on mic, Pak? Dengar, dengar. Oke, Assalamualaikum Pak Wirnarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Kalau boleh tahu. Subang, Bu. Oh, dari Subang. Pisir. Ya, untuk bisnisnya ada bisnis, Pak? Jualan mie ayam. Oh, jual Bakso. mie ayam. Oke. Itu jualannya apa di toko begitu atau seperti apa ini, Pak? Ya, ada warung. Terus ada juga yang keliling. Mitra sih statusnya. Oh, begitu. Ada cabangnya juga nggak, Pak, berarti? Belum. Oh, belum. Semoga disegerakan ya, Pak, cabangnya. Amin. Ya. Istrinya ada, Pak Winarno? Istri ada di beda kota, Bu. Oh, Dampingin anak-anak sekolah. oh, Masya Allah. Jadi istrinya ada di kota mana, Pak Winarno, kalau boleh tahu? Ada di Depok. Ada di Depok. Jadi Pak Winarno-nya di Subang, istrinya ada di Depok, begitu nggak? Ya. Masya Allah. Istrinya boleh Pak dikasih link biar bisa ikut join juga. Oh, lagi ini. Lagi nemenin anak-anak karena lagi musim ujian. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi anaknya belajar. Di sini Pak Wirano Ya. juga belajar nggak, Pak?
Semoga sama-sama mendapat berkahnya ilmu ya, Pak. Ya, amin. Amin. Siapa lagi nih? Mungkin untuk Budiah Wulandari dari Denpasar. Bu, bisa dengar suara saya, Budiah? Halo, Kenapa? bisa Mbak? Gimana? Oke. Izin off cam ya, Bu ya? Iya, sudah pakai seragam dinas soalnya. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Yang penting niat untuk belajarnya ya, Bu ya. Allah, Ya. Bu Dia ini dari mana, Bu Dia, kalau boleh tahu? Denpasar. Denpasar. Usahanya apa, Bu Dia? Kalau main usaha travel travel agent, Mbak. Oke, untuk travel agentnya untuk Indonesia saja atau bisa keluar negeri nih, Bu Dia? Saya mainnya masih lokal, domestik, tapi Oke. sama umroh. Oh, Masya Allah. Bu Dia, ini join Zoom-nya lagi di sampingnya ada suaminya atau sendiri nih, Bu Dia? Oh enggak, suami lagi tadi habis isaan ada acara, Mbak. Oh, oke, baik. Terima kasih, Bu Dia, sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama. hadir di webinar ini ya. Kemudian saya mau berbincang-bincang lagi nih sama siapa lagi ya? Bu Dwi Novianing sih. Bu Dwi? Masya Allah, cantik sekali, Bu. Mbak, Ya, Bu Dia nih dari mana? Bu Dia, Bu Dwi maksud saya. Bu Dwi ini dari mana, Bu Dwi? dari Samarinda. Dari Samarinda. Iya. Oke, kalau boleh tahu, Bu Dwi punya usaha apa nih? Kebetulan saya seorang guru ya Mbak ya, belum Ya, ada usaha sampingan sih. oke. Segera pengen, mohon Amin, doanya. amin. Semoga dilancarkan ya, Bu Dia. Bu Dwi. Amin. Amin. Bu Dwi sekarang join Zoom-nya lagi sama suami atau sendirian, Bu Dwi? Ini kebetulan di sebelah ada suami, ada anak juga yang lagi nggak enak badan, jadi agak rewel. Oh, ya nggak apa-apa. Bismillah. Semoga anaknya cepat sembuh ya, Bu Dwi. Nggih. Amin. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih juga, Bu Dwi. Hmm. Ini ada Pak Burhan. Mana nih suaranya Pak Burhan? Pak Burhan dari Kerja. Assalamualaikum Pak Burhan. Hmm, Nggak ada ya Pak Burhan, guys. Sekarang ganti ke Bulan dari Lawang, Malang. Bulan, Bulan lagi keluar nih. Bentar, Oh ya, Bu Sri bentar Wulan. Kak lagi. Assalamualaikum, Bu Sri Wulan. Waalaikumsalam Kak. Iya, Bu Sri Wulan asalnya Yang dari di Lawang ya. Saya aslinya dari Lamongan, cuma Oh, domisilinya di Lawang. Lawang mana Ibu kalau boleh tahu? Lawangnya daerah Ketindan, Oh, Ketindan. Oh, daerah itu ya. Pasar. Iya, pasar. Oke, Masya Allah. Kebetulan saya juga dari Singosari, Bulan. Oh, Deket ya. iya. Iya, nggak nyampe 1 jam. Oke, betul. Bulan sekarang join Zoom-nya sama siapa, Bulan? Ada suaminya mungkin? Ada ini gantian kita ngajarin anak-anak karena lagi ujian. Oh iya, Jadi betul ya. Besok ujian ya untuk anak-anak. kalau bagian agama saya. Oh, iya. Apa-apa, anaknya belajar, orang tuanya juga belajar ya. Bismillah. Bulan, kalau boleh tahu usahanya apa, Bulan? Kemarin also Mbak, cuma karena saya ngajari pesantren, jadi sementara kurang maksimal untuk ini usahanya. Mulai rehat dulu. Oke. Di pesantrennya mana, Bulan, kalau boleh tahu? Pesantren Imam Bonjol.
Kurang tahu. Oke, terima kasih Bu Wulan sudah hadir di webinar pada malam hari ini. Kak. Ya. Uma, Uma, Uma. Baik, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir nih, boleh silakan untuk off cam dulu. Off cam, on cam maksud saya. On cam dan disilahkan untuk mengubah username-nya menjadi nama dan kota. Oke, ada Pak Burhan. Assalamualaikum Pak Burhan. Pak Burhan. Assalamualaikum. Pak Burhan sekarang lagi ada di mana Pak Burhan kalau boleh tahu? Di Jombang. Oh, lagi di Jombang. Usahanya apa nggih Pak Burhan? Minimarket. Minimarket. Sekarang lagi join Zoom ini Pak Burhan sama istri atau sendiri nih Pak Burhan? Sendirian tadi. Istri jaga toko. Oh, tokonya jauh dari rumah atau gimana Pak Burhan? Satu rumah. Oh, satu rumah. Berarti kayak supermarketnya di depan gitu ya atau gimana? Iya. Nggih. Baik. Terima kasih Pak Burhan sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar malam hari ini, nggih, Pak. Oke, makasih. Ayah Bunda yang kemarin sudah ikut Zoom pada hari Minggu kemarin nih, coba angkat tangan. Boleh silakan angkat tangan atau di on cam sambil nunjukin jempolnya nih juga boleh. Kemarin join pada Bu Ina Mariana kemarin join. Terus ada siapa lagi nih? Ola Mubarok juga join. Alhamdulillah. Banyak ya? Banyak ya yang join kemarin. Lu gak ngomong. Untuk yang kemarin sudah join nih, apa? Ada Ola Mubarok. Boleh nih sharing-sharing insight yang didapat atau apa ya setelah ikut webinar kemarin, apa yang mau dilakukan atau apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin kemarin juga nggak bisa join di webinar yang pertama. Jadi bisa nih Pak Ola atau Bu Ola ini sharing-sharing untuk
insight-nya di pertemuan pertama kemarin? Bu Ola, Pak Ola, siapa ini? Pak Ola, Bu Ola. Atau mungkin selain Bu Ola, ada yang join kemarin mau sharing-sharing terkait materi yang kemarin juga boleh, silakan. Nggak ada yang join kemarin. Oh, Bu Sri Wulan, nggak bisa masuk Mbak kemarin terkendala sinyal. Ya, tidak apa-apa Ibu, Alhamdulillah sekarang bisa join ya Ibu ya Bu Wulan. Olah, ya boleh, nggak apa-apa Pak. Nah, tidak apa-apa. Sepertinya pemateri kita sudah hadir nih di sini. Mas Dedi, Assalamualaikum Mas Dedi. Boleh on cam dulu Mas Dedi dan juga Mbak Arini. Assalamualaikum Mas Dedi, Mbak Arini. Boleh on cam dulu? Waalaikumsalam, Mbak Viro. Ya, ini masih sebentar prepare dulu ya, Mbak? Oke, boleh silakan Mas Dedi. Ya. Iya, Pak. Oke, sambil menunggu Mas Dedi dan Mbak Arini pemateri pada malam hari ini, teman-teman sekalian yang belum on cam dipersilakan untuk on cam, dan seperti yang dikatakan oleh Abi Ridwan dan Umi Ririn di webinar kemarin, dan juga saya infokan juga ya untuk teman-teman semua yang belum join di webinar kemarin, karena ini adalah webinar terkait anak, jadi boleh sangat diperbolehkan untuk ayah ibu untuk mengajak pasangannya untuk hadir di webinar pada siang hari ini, biar nggak sendirian aja nih. Jadi biar sekalian sharing sama pasangannya masing-masing. Kalau ketika dapat ilmu, sekalian di-sharingkan sama pasangannya gimana.
Oh, untuk Pak Ola nih, gelap on cam-nya lagi jalan ke Makassar untuk ke Malang. Oh iya, J7, saya off cam ya Mbak. Oke, silakan Bapak. Masya Allah, ini teman-teman juga ada banyak ya berarti yang perjalanan untuk OYJ7. Atau mungkin silakan angkat tangan yang mau perjalanan ke OYJ7 nih, dari sini. Bentar lagi kita bertemu, insya Allah. Oke, untuk Mas Dedi, Mbak Arini sudah siap? Insya Allah siap, Mbak Viro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena pemateri kita sudah hadir, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada webinar pada malam hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang luar biasa ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa hadir dalam kegiatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan doa dan syafaatnya. Dan tak lupa pula kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli nadin sholihah al-Fatihah. Amin, amin. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan keberkahan dan kemudahan dalam mencari ilmunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh on cam dulu untuk ayah bunda yang sudah hadir, biar kelihatan nih wajahnya yang tidak terkendala. Dipersilahkan untuk on cam dulu, biar saya bisa melihat wajah-wajah tampan, tampan dan cantiknya ayah ibu, bunda. Gimana nih kabarnya ayah bunda? Apakah sehat semua? Iya, siap. Silakan untuk alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dilancarkan untuk segala urusannya, setiap langkahnya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga doakan kepada semua Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abi Umi yang sudah hadir, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya karena di webinar kemarin kan kita MC-nya itu Mas Andre ya, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah sudah familiar dengan Mas Andre. Dan untuk webinar kali ini sekarang dengan saya, biar nggak asing, sekarang Bapak Ibu sekalian saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Viroh, yang akan menjadi Master of Ceremony pada webinar kelas pada malam hari ini dengan tema menyiapkan anak menjadi generasi Muslim terbaik masa depan. Di sini Bapak, Ayah, Bunda, siapa nih yang pengen anaknya menjadi sosok pemimpin atau menjadi sosok yang panutan lah untuk orang di sekitarnya? Boleh nih angkat tangan dulu. Atau silakan nulis di kolom komen. Ya, Masya Allah. Insya Allah ya, semua orang tua di dunia ini tuh pengen anaknya menjadi anak yang terbaik. Terus ingin jadi anaknya itu menjadi generasi yang bisa membimbing, bukan hanya membimbing dalam hal duniawi, tapi juga dalam hal agama juga kan, insya Allah. Itu adalah impian semua orang tua yang ada di dunia ini. Oke, selanjutnya ayah ibu, ayah bunda, bapak ibu, papa mama, abi umi, semuanya sudah siap untuk belajar dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mas Dedi dan Mbak Arini. Boleh nih raise hand dulu, atau silakan tuliskan kolom komentar.
Kalau sudah siap, silahkan disiapkan catatannya untuk menuliskan hal-hal penting yang mungkin akan disampaikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan catatannya. Selanjutnya kita sambut pemateri kita pada malam hari ini. Ini ada Mas Dedi dan Mbak Arini. Assalamualaikum Mas Dedi, Mbak Arini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Dedi, Mbak Arini? Alhamdulillah baik Mbak Viro. Alhamdulillah. Sudah siap untuk sharing materinya? Iya. Bukan materi ini, jadi sebenarnya curhatan. Ya, tempatnya sih curhatan. Ya, penting sharing-sharing, berbagi ilmu. Insya Allah kan bermanfaat ya. Siap. Semoga ada manfaat yang bisa diambil nantinya. Pasti manfaat. Insya Allah pasti manfaat Mas Dedi. Ya, bisa dimulai berarti Mbak Viro? Ya, silakan. Untuk teman-teman semua, silakan mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan materi. Oke, kalau begitu silakan untuk Mas Dedi dan Mbak Arini untuk menjelaskan terkait materinya. Iya, terima kasih Mbak Viro. Tuh, baiknya ketawa Mbak Viro. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ayah bunda semua. Saya Dedi Kurniawan, owner dari Diary Castle, dan di sebelah saya istri saya tercinta, Arini Marifah. Ya, apa nih Arini Marifah? Apa ya? Ya, kebetulan lagi ada komunitas untuk parenting ya yang lagi dibuat, yaitu Langkah Si Kecil. Iya, Langkah Si Kecil itu apa? Langkah Si Kecil itu jadi berkaca dari kita punya 3 anak cowok ya, kebetulan usianya lagi aktif-aktifnya gitu. Jadi intinya sih sebenarnya lebih ke nyari teman main lah gitu ya. Jadi ketika mau jalan-jalan explore ke satu tempat itu kita ajak rame-rame bareng-bareng gitu, biar bisa jalan-jalan bareng-bareng. Intinya sih kayak gitu. Iya. Mengenalkan banyak kegiatan, mengenalkan banyak aktivitas. Gitu. Ya, jadi sebenarnya ayah bunda ini bukan bukan menggurui ya, tapi sharing dari pengalaman kami yang insya Allah sudah kami terapkan di keluarga kami. Jadi gimana sih punya anak laki-laki, 3-3-nya itu aktif semua. Ya kita yang awalnya dulu nggak mungkin kalau tadi ada yang ini ya, ngikutin materi Kompi Paginya Coach Ridwan atau Abi Ridwan itu sebenarnya masih relevan, di mana sebenarnya ada trauma-trauma masa kecil kami, di mana didikan dari orang tua kami, ayah saya keras, dan ayahnya istri saya juga keras ternyata. Jadi sama-sama ini trauma yang Masya Allah, kalau secara kita nggak belajar, itu jatuhnya kita mungkin akan mengulangnya hal yang sama gitu, bahkan sampai memukul gitu. Dan fun fact-nya kita berdua adalah sama-sama anak pertama. Ya, jadi anak pertama ini kalau dulu saya ingat banget. Jadi anak pertama ini kalau bisa dibilang itu ya wes, anak pertama tuh ngalah aja, kebanyakan kan seperti itu. Sama adiknya ngalah aja gitu. Ternyata semakin ke sini hal itu tuh nggak baik. Kenapa nggak baik? Kayak contoh misalnya kalau saya pribadi itu ya banyak hal-hal yang ya ibaratnya hal yang harusnya bisa dicegah, tapi saya kalau bisa dibilang ya udahlah gitu, nggak ambil pusing gitu, padahal sebenarnya nggak bagus gitu hal seperti itu. Nah ini kita belajar dari banyak hal, dan alhamdulillah anak-anak kita nggak pengen lah kita seperti itu. Jadi memutus rantai-rantai yang dulu orang tua kita, bukannya orang tua kita nggak bagus, bukan, tapi hal buruk yang ada di pengajaran parenting di orang tua yang mungkin kita coba
rubah lah dari anak-anak kita. Nah, ini penting banget. Kenapa? Anak-anak kita ini ialah anak-anak yang menjadi generasi muslim nantinya. Pastinya kan gimana caranya orang tua ini, sebagai orang tua, kita yang ya masih muda sih kita nih. Masih muda ya. Kita mau panggil ayah bunda, jadi mau panggil kakak aja terus ya. Ya, masih muda ini gimana caranya biar bisa nanti anak-anak kita itu bisa hidup dengan nyaman, dengan pola pengasuhan yang baik. Jadi bukan semata-mata diomelin dulu baru geraknya. Itu zamannya kita dulunya. Kita nggak mau terulang seperti itu. Dan mungkin sebenarnya kalau bisa dibilang ini terbaik versi keluarga kami gitu ya. Jadi maksudnya bukan yang berarti terbaik yang benar-benar paling baik lah gitu. Karena kami yakin teman-teman ayah bunda juga semuanya pasti sudah lebih senior dan sudah lebih berpengalaman daripada kami gitu. Jadi ini benar-benar sesi sharing aja gitu ya. Kalau misalnya nanti mungkin ada mau sesi tanya jawab atau diskusi itu dipersilakan. Tuh. Ya, ini juga kami banyak belajar dari guru-guru kami, terutama Abi Ridwan dan juga Umi Ririn. Ini yang banyak banget, Masya Allah, ilmu yang kami dapatkan, terutama pola pengasuhan anak, di mana Abi Ridwan yang dulu dididik, ternyata kalau saya mudah menganggap saya itu keras dulu ya, didik sama orang tua, ternyata Abi Ridwan lebih keras lagi, sampai dicelupin ke dalam ember gitu. Dan itu Masya Allah ujiannya bisa clear dari masa lalunya itu sudah tuntas. Itu Masya Allah yang bisa kami ambil banyak sekali dari masalah yang ada di dalam kehidupan beliau. Baik, ayah bunda, ini izin share dari video ini sih oleh-oleh yang dokumentasi dari anak-anak yang ada di keluarga kami. Sebentar. Ya, ini salah satu video dari kegiatan langkah si kecil. Jadi memang sebenarnya pola pengajaran kami ke anak-anak itu lebih ke praktek ya. Jadi di mana dari kecil itu anak-anak sering kami libatkan ke aktivitas outdoor. Jadi intinya pada saat anak pertama kita ngelihat kok aktivitas anak-anak ini berbeda sekali dengan aktivitas kami dulu. Kami dulu itu ya aktivitasnya ya sebatas di rumah, di luar pun nggak banyak gitu. Nah, dengan berkembangnya zaman sekarang kan dikit-dikit handphone ya. Mungkin ayah bunda di sini merasakan anak-anak itu lebih dikasih ya wes biar menang, biar diem gitu ya wes tak kasih handphone. Itu salah satu ilmu mujarabnya. Tapi ternyata efeknya sebenarnya bagus gitu kalau memang kita bisa dampingi. Ya, permasalahannya di sini banyak sekali teman-teman saya juga ketika mengasih handphone ke anak-anaknya, ya ini yang menjadi masalah ialah tidak didampingi. Ya wes dikasih terus nggak didampingi, akhirnya apa? Anak-anak itu jadi kecanduan. Nah, dari kecanduan itu muncullah nanti tantrum, segala macam yang bikin anak-anak itu ya wes kecanduan setan gepeng kalau kami nyebutnya. Ya, dari handphone tersebutlah kami belajar ini sebenarnya juga belajarnya secara sengaja. Jadi waktu itu kami ke Jogja
ketemu sama Mas Arfian. Jadi salah satu brand fashion muslim, Palova. Jadi pada saat kita ngobrol-ngobrol tentang masalah anak. Mas, anak-anak ini gimana caranya biar gak kecanduan sama handphone gitu. Ya, dari situ mulai tuh pembicaraan, mulai dari ya ngalor ngidul lah sampai akhirnya ketemu dipertemukan dalam satu kelas gitu, yaitu kelas PSPA dari Abarama. Jadi kita di situ Abarama, Aba Ihsan dari Bandung. Nah, dari situ kita belajar ternyata memang ternyata anak-anak itu sebenarnya nggak kecanduan, tapi sebenarnya butuh sosok untuk bermain berbareng-bareng gitu. Ya, dari situ kita belajar ternyata anak-anak itu gampang kok melepas dari handphone. Syarat utamanya itu kita harus jadi menggantikan handphone tersebut. Itu yang mungkin Abi Ridwan kemarin juga sampaikan gitu. Ya, gimana caranya biar bisa kita nyaman, bisa anak-anak itu bisa nyaman main bareng-bareng kita. Ya salah satunya main di outdoor. Ya, kami kebetulan di sini tuh banyak sekali arena-arena yang bikin bisa dieksplor sehingga anak-anak itu bisa main bebas. Tapi sebenarnya juga nggak harus, dan kebetulan berhubung ayahnya juga memang anti mall gitu ya. Jadi kita sangat jarang sekali gitu ya nge-mall meskipun kita tinggal di ibu kota hitungannya, udah nggak ibu kota lagi ya, hitungannya di pinggiran Jakarta gitu ya. Tapi kita jarang banget untuk nge-mall gitu, karena ya itu berusaha untuk mengenalkan berbagai aktivitas dan kegiatan yang sebenarnya lebih dekat ke alam gitu. Jadi kita paling nyarinya ya tempat outdoor atau mungkin kayak hewan gitu ya, yang ada hewannya, yang ada tanamannya gitu. Jadi atau kegiatan aktivitas fisik sekalian gitu. Jadi berhubung 3 anaknya juga cowok semua gitu ya, jadi memang lebih kita arahkannya ke sana. Jadi makanya sebenarnya nggak harus jalan jauh-jauh gitu ya, kayak bersepeda sekeluarga pagi-pagi aja itu tuh udah merupakan satu kegiatan yang membahagiakan sebenarnya. Betul. Ya, sederhana dan bahagia. Nah, ini sebenarnya ya fondasi yang bisa dibilang fondasi iman dan akhlak mulia ya, yang memang berusaha kami tanamkan sejak dini gitu. Ya, ini memang kalau dari kami berdua, karena juga istri pernah di pondok dulunya. Nah, ini memang salah satu tujuan kita biar anak-anak itu dekat, atau cara kita mendekatkan anak-anak itu ya salah satunya pertama itu tauhid. Tauhidnya dulu kita tanemin. Dari tauhid itu gimana sih cara nanemin yang gampang? Ya udah, kita paling gampang itu kalau cara analoginya itu membalikkan segala sesuatu itu pokoknya atas dasar Allah gitu. Jadi kita misalnya mau minta ya udah mintanya sama Allah, jangan sama saya. Misalnya ini ya contoh misalnya mau minta mainan. Waktu itu abang anak pertama kami dari kecil itu mau minta mainan. Dia bilang, coba abang sholat rajin, nanti berdoa minta mainan gitu. Jadi dari situ kita tanamkan, nanti kalau misalnya mau minta sesuatu itu pasti lewatnya lewat Allah dulu. Baru nanti kami sebagai orang tua sebagai perantara untuk Allah kasih rezekinya. Jadi seperti itu. Ya. Terus akhlak Islami pun juga kami coba tanamkan ya, cara-caranya pada saat masih kecil ya kita sekolahkannya ya di sekolah Muslim ya, sekolah-sekolah Islam. Dan anak kami yang udah sekolah itu baru anak pertama dan kedua. Yang pertama usianya 10 tahun, yang kedua 8 tahun di kemarin ya tanggal 4, 8 tahun ini genap 8 tahun ya. Jadi memang keduanya sekolahnya di sekolah Islam. Yaitu memang kenapa kami memilih sekolah Islam dan sekolahnya ini sekolah tahfiz kebetulan. Jadi memang latar belakangnya itu ketika kebetulan guru yang pemilik sekolahnya itu ialah guru tahsin saya. Jadi berawal dari diskusi setelah pengajian ya. Jadi sekolah belajar tahsin. Ya itu waktu itu ngobrol-ngobrol santai, ternyata di level SD di
tempat kami ini sebenarnya sudah parah gitu. Ini nggak semua ya, memang nggak semua pukul rata, tapi memang adalah kejadian. Jadi anaknya guru kami itu waktu itu tingkat 5 SD ya. Jadi anaknya ini ngelihat ngadu ke abinya, ke guru saya. Abi, tadi kakak ngelihat temen kakak ini ngomongnya agak vulgar, mohon maaf ya, ciuman gitu di belakang gitu. Ya dari situ mulai abinya, ini sekolah SD negeri yang notabene sekolahnya juga nggak kecil-kecil banget, tapi lumayan besar. Kok bisa kejadian seperti itu terjadi gitu ya. Akhirnya dari mulai situ kami juga melihat, oh iya potensi di sini lumayan besar, walaupun memang nggak semua sekolah ya terjadi seperti itu, tapi kami dengan menjaga anak-anak kami ya agar tidak, ya karena memang secara apa ya, kalau kami kan sebenarnya di sekolah itu anak-anak di sekolah kita nggak bisa kontrol, kita kontrolnya itu bisa di rumah saja. Ya dari sekolah itu ya nanti gurunya pun akhirnya yang bisa kontrol. Tapi kalau di sekolah yang notabene sekolah yang muridnya banyak, itu kan sebenarnya guru satu nggak bisa mengkontrol semua siswanya. Ya, jadi kami memang dari STK ya, dari TK itu mencari sekolah yang kira-kira satu guru bisa mentoring siswanya itu 10 gitu ya. Bahkan di sekolah anak-anak kami ini satu guru itu mentoringnya di 6-7 siswa aja. Ya seperti itu. Ya ini juga selain akhlak, kami juga membiasakan untuk ibadah rutin. Dari kecil itu anak yang si abang itu dibiasakan perkenakan doa. Jadi doa-doa yang simpel aja, kayak doa bangun tidur, doa mau tidur, mendoakan orang tua, itu alhamdulillah kita tanamkan itu sejak usia 2 tahun. Dan waktu itu pas 2 tahun setengah, ya ini ada ini juga ya, namanya pelajaran yang kami dapat dari guru dan juga mertua. Kebetulan ngingetin, kebetulan kalau mertua manggil saya Mas ya, jadi Mas, coba deh diajarkan anak-anak itu Al-Fatihah gitu. Jadi memang jangan sampai pahalanya Al-Fatihah itu jatuh ke orang lain. Intinya kayak gitu. Jadi sebaiknya Al-Fatihah itu pahalanya itu untuk kalian berdua. Jangan sampai jatuh ke orang lain. Atau ya pokoknya entah itu ke gurunya atau ke siapa. Tapi minimal atau maksimal gitu. Dimaksimalkan bisa jatuh pahalanya itu ke kalian berdua. Karena apa? Al-Fatihah itu kan nanti dibawa sampai nggak ada lah. Karena Al-Fatihah itu akan dibaca setiap hari di dalam sholat. Setiap sholat pasti dibacanya. Itu kan insya Allah pahalanya akan mengalir. Makanya dari usia 3 tahun semua anak kami alhamdulillah Al-Fatihahnya kita yang membimbing. Jadi sebelum tidur kita pasti membiasakan anak-anak itu baca Al-Fatihah. Jadi memang ya dari yang anak-anak kami ini beda-beda. Jadi anak yang pertama si abang ini bicaranya bisa lancar itu di umur 1,5 tahun. Kedua, anak yang kedua si Mas lebih cepat, setahun, tapi agak-agak cadel ya, agak-agak cadel. Jadi, nah yang mengkhawatirkan anak kami yang ketiga sebenarnya di usia 3 tahun itu, 2 tahun itu belum bisa Jelas. Iya belum jelas, bahkan bukan belum jelas ya, emang iya masih aiwa lah gitu. Jadi kalau menyebut kami aja ayah sama bunda itu nggak bisa gitu, itu yang mengkhawatirkan. Tapi alhamdulillah berkat kita sering ngajak ngobrol, sering interaksi, itu di usia 3 tahun lebih baru bisa gitu. Dan tetap Al-Fatihah sampai sekarang walaupun lafaznya belum lancar, tapi bisa kita pandu setiap saat. Jadi sebelum tidur, biasanya agendanya sebelum tidur itu membacakan buku entah itu buku sirah, buku pelajaran, ya itu biasanya nanti diselipkan Al-Fatihah seperti itu. Ya ini juga peran orang tua gitu dalam pembentukan karakter anak. Ya ini memang salah satu yang kami belajar dari
Abi Ridwan, Coach Ridwan, yaitu keteladanan. Keteladanan ini nggak mungkin kita menyuruh anak misalnya, ayo sholat gitu. Udah waktunya sholat tapi kitanya nggak sholat. Ya itu salah satu yang mengena banget gitu. Jadi ketika memang keteladanan diajarkan, ini ketika kita orang tua menyuruh anak, itu kalau kita nggak melakukan, anak itu pasti akan protes. Jadi pernah di satu saat, satu waktu itu saya pada saat itu sedang mengerjakan pekerjaan. Jadi waktu itu lagi deadline packing lah, kayak gitu. Jadi packing. Ya terus itu waktu sholat masuk gitu, asar. Ya pas asar, ayo abang ke masjid gitu. Ayah gimana gitu, terus dijawab gitu, ayah cuma nanya ayah gitu, ayah lagi tanggung, ya udah aku nunggu ayah aja gitu. Ya, dari situ hal sepele seperti itu bisa berdampak panjang. Jadi memang ketika keteladanan itu dicontohkan, itu nanti anak-anak akan ikut. Jadi keteladanan itu misalnya ya udah, kalau misalnya saya tahu celahnya, yuk ke masjid gitu. Jadi bareng-bareng. Jadi itu hal tersebut bisa langsung ditiru sama anak-anak. Tapi perlu diperhatikan juga tentang usia mungkin ya, mengenai sholat ini gitu. Jadi jangan sampai terlalu dini ngajak anak sholat, jadi mereka nggak dapat maknanya gitu. Tetap disesuaikan dengan usianya gitu ya. Misalkan di usia 1-3 tahun itu biarin ketika kita sholat dia ada di sekeliling kita, ada di dekat kita. Jadi setidaknya mereka tuh melihat kita itu sholat. Gitu. Jadi kayak sekarang anak kita yang 3 itu Amar sekarang kan baru 4 tahun gitu ya. Itu ketika ngelihat kitanya lagi tiduran dengar azan, itu tuh langsung bilang bunda nggak sholat gitu. Jadi udah bisa ngasih kayak tahu kayak gitu karena dia udah terbiasa melihat ketika ada azan, terus ayah bundanya tuh sholat kayak gitu. Jadi membiasakan dulu, terus lalu nanti ketika mulai usia mungkin 5 tahun gitu ya, mulai diajak, gitu. Tapi jangan dipaksa. Jadi di usia 7 tahun baru diajak. Itu pun tidak boleh memaksa juga, karena kan kalau 7 tahun istilahnya dari Rasulullah juga kan masih diinfokan untuk baru mengajarkan, memberitahu gitu ya. Jadi lebih untuk kita tanamkan dulu kenapa sih kita harus sholat gitu. Jadi jangan fokus ke kegiatan sholatnya, tapi dimasukin dulu ke anak-anak itu kenapa sih kita harus sholat gitu. Jadi kalau kami komunikasinya ke anak-anak adalah ayo bersyukur dulu sama Allah. Jadi sholat itu adalah waktu kita untuk bersyukur sama Allah, waktu kita untuk ngobrol sama Allah ke atas apa yang udah terjadi hari ini, ya apa yang abang, apa yang mas minta itu ayo diomongin di saat setelah sholat gitu. Jadi ayo kita sholat dulu kayak gitu. Jadi komunikasinya tuh balikin lagi ke tauhid tadi gitu. Jadi jangan fokus ke kegiatan sholatnya, tapi kasih makna kenapa harus sholat. Karena kalau ketika kita fokus ke kegiatan sholatnya, itu hanya gerakan aja. Nanti ketika mereka balik, itu belum tentu nancep di mereka gitu. Jadi kayak pernah ngalamin dulu, pasti kita waktu kecil juga pernah ya. Saya juga pernah waktu kecil SD itu, tutup pintu gitu ya, disuruh sholat gitu. Oke, sholat, tutup pintu kamar, terus mau kena diadu-adu aja gitu, padahal nggak sholat gitu ya. Pasti kita pernah ada di masa itu gitu ya. Jadi karena apa? Mungkin kita masih sekedar kayak cuma diingetin untuk kegiatan sholatnya gitu, jadi nggak bermakna di kita gitu. Tapi ketika kita berusaha memasukkan tauhid di kegiatan sholat itu akan lebih dalam gitu dan nancep gitu ke anak-anak gitu. Oh iya, aku harus bersyukur kepada Allah, aku kalau lagi ada permintaan berarti aku harus berdoa sama Allah ketika habis sholat kayak gitu. Jadi diberi makna lah kegiatan sholat itu lebih penting dibanding dengan kegiatan sholatnya itu sendiri ketika anak-anak itu belum balik gitu ya. Jadi nanti ketika sudah balik, mereka akan memahami untuk apa mereka sholat gitu, bukan cuma sekedar kegiatan aja gitu. Rata-rata bahkan jangankan yang kita udah ini ya, yang misalkan mondok pun ketika keluar pun rata-rata sebagian besar juga malas gitu ya. Biasanya udah di pesantren sholatnya on time, ini di rumah itu sholatnya diundur-undur atau males, telat gitu ya. Itu karena kurang pemaknaan gitu ya dari setiap kegiatan yang dilakukan, berarti dia nggak nancep gitu di dalam hatinya gitu, hanya masuk ke kegiatan sehari-hari aja. Silakan dilanjut Pak. Ya, jadi ini pengalaman saya juga. Jadi
waktu si abang itu saya bawa ke masjid itu usianya sebenarnya di 3 tahun itu sudah dibawa kakeknya ke masjid. Cuma memang di saat 3 tahun itu memang nggak tertib gitu, nggak, dalam artian ya lari sana sini ke saf depan, ke saf imam gitu. Ya ini akhirnya ketika waktu itu saya masih yang apa ya, kalau bisa dibilang saklek gitu, karena memang ada beberapa postingan kan jangan melarang anak ke masjid gitu ya, tapi ternyata nggak hanya sebatas di situ, padahal ada terusannya. Ketika belajar lagi, sebenarnya membawa anak ke masjid itu boleh gitu di usia berapapun, asal bisa anaknya itu bisa dikondisikan. Contoh dalam sholat dia udah paham gitu ya, kalau misalnya sholat nggak boleh lari-lari, nggak boleh ya teriak-teriak atau apanya, itu boleh. Misalnya di usia 3 tahun pun ketika paham itu nggak apa-apa. Pada saat itu saya di anak kedua di usia 4 tahun itu masih belum tertib, jadi di usia 5 tahun baru saya sering ngajak masjid. Ya, jadi memang saya biasanya menanamkan dulu di rumah gitu, di rumah di apa ya, dikasih tahu lah tadi, kalau istri kan bilang why-nya gitu. Kenapa sih gitunya, itu harus dikasih tahu dulu. Ketika anak-anak itu nanti sudah terbiasa di masjid, sudah nyaman, tidak mengganggu jamaah yang lain, maka biasanya saya bawa. Ya, seperti itu. Itu pembiasaan ya, pembiasaan hal-hal positif. Jadi pembiasaan hal positif itu juga sebenarnya kalau di kami itu lebih ke banyak mengajarkan itu aktivitas-aktivitas di outdoor ya, kebanyakan outdoor. Jadi memang outdoor ini kami dapatkan, ini saya sih kalau misalnya dulu kecil itu ngebolang gitu. Ya itu masih saya terapkan apa yang dulu, karena ngebolang itu ternyata efeknya itu sangat baik ya. Jadi hal-hal positif ke anak-anak itu sangat mengena. Jadi ketika belajar di luar itu mereka bisa mengambil hikmah. Jadi ketika misalnya contoh lagi kita ke mana ya waktu itu ya, ke suatu tempat deh, atau yang gampang pas ini deh, hal yang positif itu biasanya kalau jadi anak-anak itu di sini di rumah itu udah kayak kebun binatang. Jadi ada ayam, ada burung, ada ikan. Itu memang sengaja kita berikan aktivitas-aktivitas itu, tanggung jawabnya itu biar anak-anak itu nanti punya tanggung jawab. Jadi alhamdulillah dari anak pertama si Abang sampai anak ketiga si Amar ini semua sayang sama hewan. Jadi bahkan nih ini suara ayamnya masih ada ini jam segini karena ditinggal induknya mati itu anak-anak. Belum bebek ya? Ya, dulu pernah bebek juga. Jadi memang banyak aktivitas yang berikan aktivitas positif untuk anak-anak, untuk bentuk tanggung jawabnya mereka. Seperti itu. Ini kalau ini sambil jalan aja ya, sambil misalnya ada yang mau bertanya nggak apa-apa gitu. Di tengah-tengah kami sharing nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan. Ya ini tadi juga sudah kami sampaikan kurikulum Islami itu yang kami sampaikan itu dari kecil kami sudah menyampaikan hal-hal yang berbau Islami, bahkan dari mulai kita mau tidur, mau bangun tidur, mau makan, itu hal-hal simpel, doanya itu sudah kita suntikin gitu, udah kita install dari kecil. Jadi biasanya sebelum mau tidur itu kita ada kebiasaan bacain buku ya. Ya, itu hal yang kami belajar itu di anak kedua. Jadi anak kedua ini kosakatanya itu Masya Allah gitu. Ketika masih kecilnya menjelang tidur gitu kita bacakan buku itu pada saat dia sudah lancar berbicara, bahasanya bagus sekali, kayak bahasa buku gitu. Jadi contoh waktu itu nanya apa ya? Dia bahasanya tuh bahasa buku gitu, bahasa baku banget, bukan bahasa layaknya anak-anak. Beda dengan Abang ya, Abang kosakatanya udah lebih kosakatanya itu luas, banyak banget, luas banget. Beda dengan Abang itu kecilnya itu sama neneknya. Jadi waktu itu kami masih bekerja, masing-masing masih bekerja. Jadi si Abang beda banget gitu ketika kosakatanya dengan adik-adiknya.
Tapi alhamdulillah mulai dari situ abang juga tetap kita bacakan buku pada saat itu. Jadi baca buku tuh ngeruntel gitu, istilahnya ngeruntel bareng-bareng. Jadi baca bukunya terserah. Jadi kita sediakan buku, anak-anak yang ngambil, ayo masing-masing ngambil buku gitu, nanti kita bacakan. Ya kayak gitu. Nanti ya udah gantian bacanya sampai mereka ya tidur udah seperti itu. Itu metode pembelajarannya. Kami biasanya itu ya tadi lewat apa ya, langsung ke praktek sih. Biasanya langsung ke praktek. Jadi kayak misalnya mau tanggung jawab, ya udah kita kasihkan aja tanggung jawab, misalnya piaraan. Dari situ nanti mereka akan tanggung jawab dari mulai ngasih makan, ngasih minum hewan peliharaan, sampai berhitung pun kita juga lewatnya lewat jalan luar ya, bukan jalan akademis banget lah gitu. Jadi menyusun balok, bikin apa namanya? Bikin Lego, bahkan bikin game aja pernah gitu si abang itu bikin game. Jadi kita metode pelajarannya itu yang apa? Anak-anak tetap boleh gitu berinteraksi dengan internet, tapi kita pantau. Nah, kami itu memang sepakat gitu, pembelajaran ke anak-anak itu tanpa handphone. Tapi kalau menggunakan laptop atau komputer kita sediakan. Karena apa? Misalnya mau nonton di YouTube gitu, kita bisa pantau. Kalau jadi kami itu kasih TV yang kita tonton dulu. Kita punya TV 32 in. Ya itu kita laptop atau komputernya kita apa ya, konekkan ke TV. Jadi ketika anak-anak mau nonton kita tahu, oh sedang apa gitu, mau nonton apa. Kalau di handphone itu kita nggak bisa kontrol. Belum ada iklannya gitu kan ya, sudah ada iklan-iklan entah pinjol, entah yang vulgar gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke tetap harus sambil kita dampingin gitu sih. Jadi memang ketika di laptop kan terlihat gitu ya di layar tuh apa yang ditonton. Jadi mereka pun tahu gitu, ketika udah mulai ada yang nggak baik, langsung kita bilang ayo ganti gitu. Bahkan tontonannya pun kadang-kadang kalau ngelihat nih kayaknya udah mulai menjurus ke LGBT nih gitu kan, langsung ayo ganti gitu. Jadi memang enaknya kalau dari laptop atau dari komputer dan TV itu dari situ. TV itu kita nggak pernah nonton siaran televisi, jadi memang benar-benar kita putar YouTube ataupun rekaman yang sudah kita siapkan di flash disk gitu. Jadi berarti kan tontonannya udah aman ya, karena kita sendiri yang siapin ya, udah disortir gitu. Nah itu yang kita kasih. Itu pun biasanya kita pakai jam gitu. Jadi misalkan yaudah dari zuhur sampai jam 2 gitu, nanti istirahat dulu baru nanti lanjut lagi gitu. Jadi kita membiasakan segala sesuatu itu menggunakan waktu gitu. Jadi ada times up-nya gitu ya. Jadi jangan terus-terusan dikasih waktu nonton tanpa ada batasan gitu. Nah itu menghindari juga kecanduan itu. Nah dulu sebelum ada internet, anak pertama dan kedua itu metodenya saya downloadin. Jadi alhamdulillah tuh yang berefek banget itu film Rico ya. Rico mungkin ayah bunda tahu ya film Rico. Jadi pada saat 2 tahun yang lalu ya. Nah 2 tahun yang lalu itu 3 pas lagi pandemi. Pas pandemi. Jadi tiba-tiba adiknya si Mas ini nomor 2 minta sunat. Ya, aku minta sunat. Tuh, kamu minta sunat ada apa? Tiba-tiba minta sunat gitu. Itu Riko berani sunat gitu. Emang udah tahu sunat itu diapain gitu. Iya, dibuang kotorannya katanya gitu. Abangnya nggak berani. Mau sunat dia karena tahu sunat itu diapain gitu. Ya, terus ketika oh ini mati ya. Oke. Nah, ketika abangnya diprovokasi sama adiknya, ayo bang sunat bang gitu. Ya udah, saya ngambil tindakan. Ayo kalau mau sunat boleh, nanti ayah kasih hadiah gitu. Emang hadiahnya apa gitu? Ya terserah mau minta apa gitu. Aku boleh minta mobil remote gitu. Oh boleh banget. Aku minta mobil remote apa ya waktu itu? Yang Monster truck gitu. Ya, monster truck gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu. Asal sunat gitu. Ya itu 2 hari itu dramanya jadi
adiknya mau maju, abangnya enggak. Terus di hari kedua tiba-tiba malam abangnya baru ngomong, ayah aku mau sunat gitu. Sunat itu pas banget abis nonton Riko lagi. Jadi nonton Rikonya itu yang episode sunat itu udah berapa kali ya, akhirnya pas malam itu nonton, nah besoknya minta sunat, ayah aku minta sunat, oh ya udah gitu, nanti mau hadiah apa, mau beli remote aja, oh ya udah gitu, udah nggak pikir panjang. Malam itu jam 8 saya janjian sama dokter, paginya saya eksekusi langsung. Ya habis itu baru tuh ngomong, wah ternyata Riko bohong ayah, sunat itu sakit katanya. Wah itu mulai itu dramanya di situ. Tapi ya alhamdulillah itu jadi apa, satu pencapaian bahwa tontonan yang baik itu ya berdampak gitu sama anak-anak. Jadi kita sajikan apa ke anak-anak itu alhamdulillah gitu, anak-anak bisa ngikutin. Padahal saya itu pada saat itu baru di-downloadin, belum mereka akses YouTube gitu. Jadi memang saya rutin tiap malam saya downloadin, ada episode baru saya downloadin gitu. Jadi dari situ anak-anak nonton terus. Jadi ya nontonnya itu saya timer biasanya. Saya timer di TV. Ya, sebenarnya anak-anak itu ya kita pinter-pinteran aja sama anak-anak. Kucing-kucingan itu pinter-pinteran aja. Anak-anak sekarang saya akui memang hebat gitu. Mereka bisa jago-jago mengoperasikan iPad, mengoperasikan handphone aja dalam hitungan berapa menit itu udah jago gitu. Bahkan si Amar yang usianya 4 tahun itu udah jago banget gitu, udah iPad udah geser-geser udah canggih gitu ya. Kita pinter-pinteran aja. Kalau saya paling kalau dulu saya timer TV itu timer by TV itu kan ada ini ya, ada timernya. Itu saya biasanya kalau di situ mereka lolos nyalain lagi, ya udah saya beli alat timer. Udah kayak gitu aja. Pinter-pinteran kita orang tua sama anak. Sebenarnya gitu. Ada yang bertanya? Wah, ini ada yang mau bertanya dulu? Oke. Ini sambil ini ya, ini ada yang bertanya kebetulan sambil saya bacakan. Mohon izin bertanya Mas Didi dan Mbak Harini. Tadi disebutkan pengalaman ada trauma karena didikan keras dari orang tua. Satu, bagaimana caranya untuk merilis trauma tersebut? Biasanya pastinya trauma itu sudah tertancap di bawah alam sadar, sehingga kadang secara tidak sadar cara mendidik anak berulang. Bagaimana tips agar anak-anak berani mencoba sesuatu yang baru, agar motivasinya mencobanya lebih tinggi dibanding dengan asumsinya? Oke, sebenarnya yang pertama ini juga saya belum rilis 100% sih belum ya, karena kalau tadi ngelihat materi ngopi paginya Abi Ridwan, Coach Ridwan, itu sebenarnya kalau kita sudah bisa melupakan, jadi gimana ya? Bisa melupakan itu, kadang-kadang masih bisa mengingatnya gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah ketemu orangnya, ketemu orang tua kita biasa aja, dan ya deket gitu. Karena kan saya jujur pada saat masih kecil, antara saya sama ayah itu gapnya jauh banget gitu. Saya nganggap ayah itu kayaknya jauh banget gitu. Itu rilisnya itu ketika udah mau nikah. Nah, itu udah mulai dekat gitu. Ngerilisnya itu ya memang ya sadar aja ketika oh iya ini orang tua saya gitu, walaupun dulu ya disabetin di didikan yang keras, tapi ya sebenarnya itu balik lagi gitu, kebaikannya itu untuk kita. Jadi itu yang ditancapkan ke saya pribadi kayak gitu. Jadi saya ngerilisnya yaitu kalau ayah saya mungkin nggak keras, saya mungkin nggak kayak sekarang gitu, yang orang ya bisa dibilang jadi lebih sabar, lebih apa gitu. Ya itu saya merilisnya seperti itu. Nah kalau istri beda lagi, ayahnya juga sama-sama keras, cuma bahkan mungkin kalau saya cerita dari ibu lebih keras gitu, didikannya dari ayah saya. Kayak misalnya maghrib saklek gitu, wes TV mati gitu, nyalain ya wes kena sabet kayak gitu ya. Ya lempar kursi. Ya lempar kursi gitu. Padahal anaknya cewek semua gitu ya. Ya kalau saya dulu ya. Dan itu ternyata saat kemarin udah punya anak pun
secara tidak langsung tuh masih ada gitu. Abang tuh yang kasihan sih sebenarnya waktu itu Didikan awal-awal ya. masih awal-awal karena waktu itu kan apa istilahnya belum terlalu sering belajar parenting juga gitu ya. Jadi benar-benar masih kayak baru resign kerja, terus mau fokus ngurus rumah dan usaha gitu ya, anak-anak gitu. Rencananya begitu gitu ya. Tapi ternyata ketika di rumah kan tentu kita emak-emak dihadapkan dengan hal yang lain gitu ya, yang ternyata harus standby dan anak tuh ada aja tingkahnya gitu ya. Jadi abang tuh sempat ada di masa-masa yang kena terus nih gemesannya aku gitu. Itu benar-benar apa ya, kayak yang sempet di kasur tuh yang abang tahu nggak nah gitu. Jadi benar-benar kegoncang-goncangin badannya abang tuh yang segemes-gemesnya aku gitu. Jadi apa ya, ngerilisnya tuh ya dengan, kalau aku sih ngerasanya dengan sering-sering belajar gitu ya. Jadi dengan sering baca buku ataupun belajar tentang parenting itu tuh jadi kayak yang oh iya ya, itu sebenarnya salah. Jadi aku harus berhenti di aku gitu. Itu nggak boleh lagi terjadi di anakku gitu. Karena sebenarnya kan kita tanggung jawabnya itu kan ke Allah, itu nanti anak-anak gitu ya. Lebih itunya tuh ke anak-anak gitu. Jadi gimana caranya biar ya sudah berusaha untuk self love juga gitu ya. Jadi kayak ya udah dulu pas lagi kita kecil, ayah itu tahunnya cara ngedidiknya seperti itu gitu ya. Jadi berusaha untuk memaafkan diri sendiri, terus berusaha juga untuk memaafkan ayah gitu ya. Jadi pelan-pelan sih. Tapi ketika itu mulai muncul, biasanya karena kebetulan Mas Dedi ini lebih sabar gitu ya. Ketika saya sudah mulai ngerasa, kalau saya tipikalnya kesabaran setipis tisu di belah dua. Jadi ketika saya ngerasa saya akan marah, biasanya saya yang untuk langsung berusaha ngekat gitu. Entah saya berusaha pergi gitu, atau saya pindah tinggal ke kamar gitu ya. Jadi daripada anak-anak tuh kena marah, biasanya saya kayak gitu. Saya yang langsung berusaha, nggak boleh nih marah gitu. Jadi langsung berusaha untuk sadar lah gitu ya. Langsung pindah ke kamar. Biasanya tuh anak-anak bakalan malah lebih drama tuh ya, bunda gitu. Terus sengaja mengasingkan diri ke kamar biar mereka nggak kena omel gitu. Sebenarnya lebih ke situ aja gitu ya. Tapi ternyata mereka tuh juga ngerasa gitu ya, kok malah kunci pintu di kamar kayak gitu. Jadi setidaknya tarik nafas dulu sebentar dan berusaha biar hilang dulu, baru habis itu keluar kamar lagi gitu. Karena juga waktu itu yang sampai, karena ya apa, mereka biasa lah ya, anak cowok kan pasti ada aja tingkahnya gitu ya, sampai yang udah ya bunda pergi dulu, kalian udah di rumah aja main sendiri gitu ya. Itu akhirnya saya beneran meninggalkan anak-anak daripada saya marah besar gitu ya. Dan itu untungnya si abang itu udah paham gitu ya, udah paham kalau oke, ini biar bundanya itu nggak marah gitu. Jadi makanya abang biasanya yang udah Dastan, Amar itu bundanya lagi mau pergi dulu sebentar kayak gitu. Tapi yang kecil tuh waktu itu sempat sampai ngikutin ternyata. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita sadar sih ya kalau itu ketika kita udah mau mulai marah itu istighfar dulu bisa, atau mungkin bahkan tarik nafas dulu gitu ya. Ada kalau dari salah satu ahli parenting tuh bilang tarik nafas atau ininya jeda sekitar kurang lebih 10 detik ya. Jadi ketika kita udah mau marah itu tarik nafas, tahan menahan nafas itu kurang lebih, atau enggak tarik nafas itu sekitar 10 detik, hitung gitu. Jadi biar ada jedanya, jadi itu bakalan udah turun sendiri gitu, drop sendiri gitu marahnya. Karena kan otomatis kita seringnya pasti yang namanya terpicu gitu ya dengan anak-anak. Jadi pertanyaan keduanya, jadi memang harus sering banyak latihan sih sebenarnya ya kalau untuk menghilangkan inner child itu. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja dicoba, insya Allah bisa kok. Kita pasti apalagi mama ya, siang-siang ngomel, malam-malam nangis-nangis minta maaf gitu ya pas anaknya tidur ya, itu biasa banget gitu ya. Tapi yang penting jangan sampai tobat sambal gitu ya, malamnya nangis-nangis besoknya marah-marah lagi. Ya gimana caranya biar kita tetap berusaha untuk tidak meluapkan amarah itu, karena ternyata setiap kita marah itu tuh neutron yang di otak itu, sel-selnya itu tuh mati gitu. Jadi ribuan sel kalau setiap kita marah itu tuh ribuan sel itu satu persatu tuh mati gitu. Kebayang ya ketika harusnya anak itu bisa berkembang dengan baik, tapi ini
jadi malah mati satu-satu gitu, itu bagaimana jadinya gitu ya. Pertanyaan kedua, bagaimana tips anak-anak bisa mencoba hal baru? Itu terjadi di anak kita yang pertama ya, abang tuh tipikalnya sebenarnya mageran. Iya, tipenya mageran abang tuh. Jadi memang akhirnya kita apa ya? Ya banyakin ini sih kegiatan. Jadi kita memang akhirnya waktu itu pas belajar parenting mulai banyak-banyak kegiatan, ya nyari banyak ide gitu, nyari banyak ide untuk apa namanya kegiatan-kegiatan anak-anak. Waktu itu kita pernah mau daftarin, jadi ada kegiatan outing dari satu komunitas gitu kan, kegiatan outing itu ke Curug gitu. Itu pas lagi dikasih tahu ke Curug, dikasih tahu tuh dia udah mager duluan gitu. Cuma kita edukasi, kasih tahu gitu, kasih referensi video-video yang kurang lebih seputar tentang Curug itu gimana bagusnya gitu ya, gimana indahnya gitu, dan akhirnya dia mau mencoba gitu. Dan ternyata pas lagi udah acara kegiatannya, ya dia happy banget malah gitu ya. Jadi dicari mungkin referensi atau ditambah stimulusnya, trigger supaya dia itu bisa kebayang gitu, bisa ngeliat gitu. Sebenarnya apa sih gitu ya untuk dari yang kegiatan itu tuh tentang apa gitu. Jadi biar dia tuh ada referensi juga, biar dia juga bisa membayangkan gitu. Oh ternyata kayak gitu ya. Iya, sebenarnya tuh lebih kalau kata Abi Ridwan itu kan sebenarnya kita untuk memberitahu ke orang lain itu sebenarnya why-nya dulu gitu. Gimana cara kita mengasih tahu, memberitahukan ini loh gitu. Jadi jangan kemauan kita, tapi sebenarnya why-nya dulu. Why-nya yang kita bentuk ke anak gitu. Ya ini salah satu video ini ya, ini anak kami yang ketiga si Amar. Jadi dia tuh kecicilan gitu sampai kejedot, mau nangis. Ya kita kasih semangat gitu. Makanya kan udah nggak mau nangis. Apalah coba. Jadi ya ini kasih ayo coba lagi gitu. Nah dia bangkit lagi mulai. Nah padahal ini umurnya masih 2 tahun. Jadi kasih aktivitas ini ya pokoknya ala anak laki. Jadi memang jadi nggak ada kapoknya nih anak. Jadi ketika anak itu terjatuh, jangan kitanya heboh gitu ya, tapi segera support gitu. Poinnya di situ. Jadi ketika anak jatuh atau anak tuh sedang down, itu jangan malah diomelin atau bahkan kitanya kaget atau heboh gitu ya, tapi disupport, ditenangin gitu. Kayak tadi kan Mas Dedi bilang ya, pelan-pelan makanya gitu ya. Ayo coba lagi gitu. Tadi kelihatan ya mimik mukanya Amar ya, dari yang tadinya kecewa, sedih, kaget gitu ya. Terus akhirnya mencoba mengumpulkan tenaga dulu, akhirnya bisa senyum dan mencoba, dan ternyata berhasil kayak gitu. Itu hal simpel yang kami coba lakukan. Ya, ini sebenarnya, nah ini ada kegiatan-kegiatan di rumah ini ayam ya, dari mulai ayam kecil nih, ayam yang di abang-abang itulah tukang ayam, itu kita memang beliin gitu, karena memang requestnya anak-anak, ayah mau ayam gitu, ya itu memang awalnya wesiki ayah mesti giseng ngopeni gitu. Kalau ibunya kan mesti nggak urusan kayak gitu, ya udah gitu ya. Memang sebenarnya tujuannya mau memperkenalkan anak-anak, ya udah kita lakukan gitu. Ya saya juga alhamdulillah dapat ilmunya juga ilmu dari orang tua dulu, karena pernah miara ayam juga atau dari mbah gitu. Nah ini dari mulai kecil sampai dia bertelur gitu. Nah, ini anak yang Lagi mau ambil telur. Ditutup. Coba lihat telurnya. Oh. Alhamdulillah. Dadah gitu. ya, jadi memang dari kecil itu apa ya, kita membiasakan mereka tuh ya untuk berani nyoba gitu. Awalnya takut, nanti kalau dipatok gimana, enggak gitu, bisa kok gitu ya. Itu dari yang besar dulu biasanya, abang dulu, kenapa sih harus miara ayam gitu, salah satunya ya nanti kalau bertelur
telurnya bisa digoreng, kita nggak beli telur lagi ya kayak gitu. Jadi why-nya kita kasih tahu. Terus nanti kalau misalnya mereka kan seneng opor. Nanti kalau mau masak opor ya tinggal dipotong gitu. Oh jangan dipotong sayang gitu ya. Ya kayak gitu. Nanti ya tetap tenang kan nanti ayamnya netes gitu. Kalau makin banyak kita bisa dipotong lagi ya. Ini salah satu anak ketiga nih juga. Say hello, hello. Can we meet up? Hello, hello. In my teacup, nothing can be sweeter when we mix it all together. Hello, hello. Can we meet up? Hello, hello. In my teacup, nothing can be better than the two of us together now. Hello, hello. Gendong kayak apa gitu. Hello, hello. Hello, Ayamnya ini. hello, hello. Ooh, can we just see you smiling? But Ya kayak gitu. Jadi salah satu aktivitasnya ya ini juga ya Miara lele. miara lele pernah gitu. Jadi sampai karena mereka seneng gitu, seneng makan lele. Awalnya senang lele ya udah kita piarain aja lele sekalian dari kecil-kecil. Dan ini lele hidup ya. Jadi emaknya yang aduh hati-hati ya takut kepatil kan ya. Lele kan ada patilnya. Tapi ayahnya ngasih tahu gitu cara nangkepnya itu seperti apa tuh dikasih tahu gitu. Jadi di situ yang namanya harus diedukasi juga gitu. Jangan yang ayo tangkap aja tapi nggak dikasih caranya. Ntar kan jadinya kan nggak aman gitu ya. Nah ini juga ya lele dari kecil-kecil gitu dari yang segede jari ya kayak gitu ya. Terus sama ini Lego anak-anak juga kita latih, mereka bisa bikin, bukan dilatih sih sebenarnya, jadi kita ini ya kita fasilitasi tepatnya. Jadi awalnya itu ya karena Lego, mereka punya Lego yang besar-besar, terus mau bikin butuhnya kan banyak ya dan besar. Akhirnya kita awalnya itu kita kenalkan Lego kecil-kecil, ya kita belinya itu nih kita buka aja ya, belinya tuh awalnya tuh dulu ya, yang apa bentuknya mobil gitu tuh berasa ya 300.000. Ini 400.000. Pemadam ini 500.000. Tapi itu hasil dari uang biasa ya, uang lebarannya anak-anak, gitu, uang THR gitu ya. Kalau mobilnya berjalan seperti apa? Boleh gitu ya. Jadi di situ kita mikir, mobilnya coba dijalanin, ya. itu bisa belok-belok. Nah, terus akhirnya kita beli eceran, jadi Lego second yang apa ya banyak lah dapatnya. Marketplace banyak ternyata. Sekilo kita belinya setengah kilo gitu. Dan sebenarnya kan kalau Lego itu termasuk produk Israel ya gitu kalau dilihat. Jadi makanya aman kalau saya beli Lego second karena kan istilahnya kita beli sama orang yang emang udah punya gitu ya, nggak ada hubungannya ke sana gitu. Ya jadi ya ini anak-anak lebih kreatif bikin apa mereka. Abang ngerakit sendiri untuk mobil pemadamnya itu. Kalau Lego ini kita sama sekali orang tua cuman bantuin itu aja. Berdoa. Bantuin apa? Bukain Lego itu kan kecil-kecil ya. Itu paling bantuinnya buka aja. Kalau mereka imajinasinya udah sendiri-sendiri. Gitu. Itu awalnya juga ini abang dulu terus adiknya ini nggak bisa. Jadi apa-apa adiknya minta bikinin abangnya sampai abangnya kesel karena adiknya ini kalau dibikinin tuh dihancurin ya, namanya anak kecil ya, usia 3 tahun ya udah. Akhirnya dikasih motivasi, dikasih pengertian. Bang, Dek, kita nyebutnya Mas, panggilnya Mas, kamu kalau nggak nyoba, nggak bakal bisa gitu. Coba, pasti kamu bisa. Abang dulu juga nggak bisa gitu. Ya terus karena kita berikan motivasi. Orangnya yang di atas ya, bisa kapal naik. bisa, sekarang bikin mobil bisa gitu. Lagi mau bikin proyek mobil angkot katanya sekarang. Ya, jadi udah sekarang karena Legonya udah banyak bertambah ya, jadi mereka terserah mau buat apa aja gitu. Ya, terus tadi ada pertanyaan lagi. Jadi gitu nih Mas Tom ya, Mas Tom. Jadi kalau kita berani mencoba sesuatu ya udah, kita biasanya ya apapun dicoba gitu. Terserah, yang penting selagi anaknya mau dan kita bisa fasilitasi, monggo gitu. Terus, ya ini ada juga nih timer, Umi pinjam HP, oke dipinjamkan 10 menit ya pas 10 menit. Ya ini biasanya yang sudah paham gitu, paham waktu. Ini juga bagus nih, biasanya kita juga
perjanjiannya kayak gitu. Mau dipinjamin biasanya berapa menit gitu. Kalau kita biasa dulu, kalau misalnya pas lagi di luar mereka ingin ngelihat YouTube via handphone, ya berarti kita biasanya 10 menit aja ya gitu. Karena mereka biasanya udah paham kalau udah waktunya udah habis. Ini ada lagi, apakah parenting dijalankan full berdua atau ada tambahan misal ART, kakek nenek? Bagaimana mengatasi beda persepsi dengan kakek nenek yang tinggal satu rumahnya? Ini memang sebuah tantangan sih. Kalau dibilang nggak bisa dipungkiri, dulu awal-awal kami nikah juga tinggalnya sama ibu. Ya, jadi memang banyak pandangan yang ketika kita dapat ilmu dulu ya inilah hal-hal sepele dulu apa kalau yang mitos-mitos itu. Mitos-mitos masalah ya pas lagi baru lahir ya, iya, kurma ya. baru lahir ya. Talqin. Talqinnya ya maksudnya kalau dari talqin secara Islami iya benar gitu. Cuman kalau secara kedokteran kan ada hal-hal yang apa dinilai kayaknya mesti steril gitu, bukan dari punyaan. Ya ini memang pro kontra sebenarnya. Cuman ada banyak juga yang kayak makan. Nah, contohnya makan. Sebelum empasi 6 bulan ini dikasih pisang gitu, anaknya kelaparan nangis gitu ya, itu hal-hal kayak gitu ya kita akhirnya pelan-pelan sih mengedukasinya juga ke orang tua. Jadi memang dikasih pengertian, oh iya dulu dulu kan karena memang orang tua melakukan kayak saya lah gitu, saya 2 bulan itu dikasih pisang sama mama gitu. Ya kamu hidup sampai gede gitu, dibilangnya kayak gitu ya, iya gitu. Cuman kan sekarang sudah banyak penelitian gitu sehingga hal tersebut tidak dibenarkan. Boleh makan nasi pun nanti usia udah 6 bulan gitu. Jadi sebagai makanan pendamping bukan sebagai makanan utama. Tetap makanannya utamanya ya nasi. Jadi memang edukasi pelan-pelan, nggak bisa langsung kita serampangan gitu. Nggak kayak gitu ya. Itu malah yang ada berantem. Jadi konflik sama mertua, sama orang tua gitu pasti kalau yang tinggal serumah merasakan hal-hal seperti itu. Kita pun sebenarnya rumahnya dekat gitu ya. Jadi emang secara intinya sehari-hari juga kurang lebihnya pasti tetap akan berpengaruh juga gitu ya. Kalau kami kebetulan memang memang kita sudah komit untuk satu suara gitu. Jadi sampai ibu dan mama tuh bilang ini nih Dedi sama Ari ini udah kayak botol sama tutupnya gitu ya. Jadi istilahnya mau ngulik dari Dedi isinya itu, mau ngulik dari Ari ini isinya itu gitu ya. Jadi penting banget kita tuh saling satu komunikasi ya. Komunikasi. Gitu. Jadi ketika apa yang mau disampaikan ya itulah gitu emang dari kitanya gitu. Jadi jangan sampai kitanya juga yang sama ayahnya boleh, sama bundanya nggak boleh gitu. Nah itu yang kayak gitu. Biasanya kalau seandainya emang terkait sama urusan yang itu, saya serahkan ke ayahnya. Jadi ketika anak-anak bilang, bunda aku mau ini gitu ya. Terus aku bilang, tanya ayah ya, ayah yang mutusin. Gitu. Biasanya kalau sayanya nggak berani untuk memutuskan, saya serahkan ke ayahnya, tapi saya bahasanya kayak gitu. Tanya ayah ya, ayah yang mutusin kayak gitu. Enggak yang bilang nggak boleh gitu. Terus nanti total mereka tanya ayahnya, sama ayahnya boleh. Gitu. Jadi sengaja dari saya langsung digiring ke ayahnya kayak gitu. Jadi komunikasi itu yang penting banget gitu ya untuk satu suara suami istri gitu ya, untuk ke anak, ke orang tua itu penting banget gitu. Jadi sering-sering ya ngobrol. Sebenarnya kan pernikahan itu kan banyaknya di komunikasi ya, ngobrolnya itu ya, meskipun receh itu penting banget gitu untuk ngobrol. Tuh, dan dulu kami pakai ART. Jadi usia berapa tahun ya dari abang ya? Baru 2 tahunan inilah kita tuh nggak pakai ART. Nggak pakai ART karena memang dulu ART-nya itu kita dapat ART yang panjang gitu ya, maksudnya yang betah, orangnya betah gitu, yang nggak kalau di di tempat kami tetangga tuh ART-nya pendek-pendek 2 bulan 3 bulan. Ini kita sampai dapat ART itu yang tahunan. Jadi selama kita di sini itu baru 2 ART lah gitu yang berkepanjangan. Jadi yang ART pertama dia berhenti itu karena nikah dan udah hamil ternyata. Hamil gitu, dan kita nggak tahu kalau dia hamil. Kemudian yang kedua mau istirahat karena lagi sakit. Ya jadi pas habis Lebaran 2 tahun yang lalu itu ya udah
karena mau nyari ART kan di sini agak-agak susah gitu ya. ART-nya ini di sini kebetulan ART kami itu bukan yang ART nginep, jadi memang sore pulang gitu. Nggak sore, selesai Siang, ya pekerjaan, betul, selesai pekerjaan pulang. pekerjaan. Ya, tapi memang kami dapat ilmu dari Abah Ihsan waktu itu yang benar-benar kita praktekkan ialah jangan sampai anak-anak ini memerintah ART gitu. Jadi dikasih pengertian ART ini untuk membantu ayah dan bunda, bukan apa? Memfasilitasi Ya, anak-anak. bukan fasilitas untuk anak-anak. Jadi contoh gini, untuk nyuci piring atau makan gitu, mereka nggak boleh gitu minta tolong diambilin ke ART, tapi mereka harus tetap ambil sendiri. Ya. Untuk nyuci piring pun sama gitu, ketika mereka habis makan ya mereka makan harus cuci sendiri, jangan apa minta ART untuk nyuciin gitu, karena memang kan ART kalau pagi biasanya nyuci piring, yaitu kita membahasakannya ART ini ayah bunda yang bayar gitu, mereka ayah bunda gaji, bukan kalian. Kalau kalian mau ikutan nyuruh nggak apa-apa, kalian harus menggaji gitu. Jadi kita kasih analoginya seperti itu. Ya, jadi memang ya PR, awal-awal PR gitu, ngajarin mereka untuk bisa ngerjain sendiri. Jadi kita dari awal pas lagi 2 tahun lalu itu kita bagi tugas ya, kita ngobrol bareng gitu ya. Ya udah nih berhubung kalian sudah mulai besar gitu ya, dan dilihat kayaknya udah bisa lah untuk mulai bantuin bunda sama ayah. Jadi kita itu ya bagi tugas ya gitu. Jadi awalnya itu ayahnya juga kan dapat tugas gitu ya, nyuci dan jemurin gitu. Tapi terus untuk anak-anak ini bangun tidur, rapiin tempat tidur, lipat selimut. Terus habis itu kalau makan harus cuci piring sendiri. Plus dapat lagi satu tugas itu ngangkatin jemuran gitu. Nah, itu tugasnya mereka gitu. Jadi di awal juga bahkan ada tugas juga untuk abang itu nyapu ngepel gitu. Tapi ternyata pas lagi kesehariannya ya itu ya, berhubung yang kecil masih umur 4 tahun dan mainannya kalau main sering diberantakin dan belum bisa dikontrol untuk ayo dirapiin untuk terus-terusan setiap hari gitu. Jadi otomatis ketika nyapu sama ngepel itu masih di saya, akhirnya di aku gitu ya. Tapi ketika mau nyapu ngepel itu pastiin lagi banyak anak-anak, dan biasanya aku ngomong, ayo bunda mau nyapu ngepel, ini mainan diberesin, kalau nggak bunda sapu. Ya. Anak pertamanya cewek keluar. Jadi pokoknya apapun yang di depan yang di lantai, kalau seandainya nggak diberesin, bunda sapu gitu ya. Dan itu beneran saya sambil nyapu gitu ya, aku sambil nyapu gitu kan, Lego bertebaran di mana-mana gitu ya, jadi langsung pada heboh, bunda jangan gitu ya, ya pokoknya beresin. Nah baru deh tuh bertiga tuh ya beresin mainan kayak gitu. Jadi kita bisa juga sebenarnya maksa anak-anak dengan cara seperti itu gitu ya, biar tanggung jawab mereka terlatih gitu. Ya, ini juga nih salah satu mereka bisa melakukan, ya terbiasa lah nantinya seperti itu. Ya setelah dicuci itu ya otomatis kita tetap nyuci piring lagi sih sebenarnya. Cuma tapi kan setidaknya sudah ngajari, sudah ngasih tahu lah gitu ya. Dan sebenarnya itu juga kan bagus ya buat motorik mereka gitu ya. Dari busa spotnya itu kan lembut gitu ya. Terus mereka bisa merasakan sabun, merasakan air, itu kan motoriknya bagus buat mereka. Itu salah satu cara stimulasi yang murah tentunya, dan nggak terlalu effort gitu buat kita gitu ya. Nah, terusnya ada yang bertanya, izin bertanya, anak di pesantren baru kelas 7, minta pindah ke sekolah umum, bagaimana caranya untuk memberikan motivasi atau semangat anak supaya betah di pesantren? Ini salah satu mungkin yang tadi dibentuk dulu why-nya gitu. Kenapa sih ayah bunda memilih kamu di pesantren gitu? Atau enggak, sebenarnya sih kalau soal pesantren ini agak panjang pembahasannya, karena saya termasuk salah satu yang agak aware gitu ya tentang kehidupan anak pesantren. Kebetulan dulu pernah merasakan hidup di pesantren, jadi kurang lebih tahu gitu ya yang terjadi di sana gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa diambil kesimpulan, pesantren itu kehidupannya bagus untuk mereka yang memang siap dengan life skill mereka. Jadi
kalau bisa sebisa mungkin kalau memang mau memasukkan anak-anak pesantren, siapkan dulu anaknya sudah mandiri dari rumah. Jadi jangan gara-gara biar anak mandiri dimasukin pesantren, itu kasihan anaknya. Itu akan jadi tekanan batin gitu. Jadi mungkin sebenarnya better kalau disiapin dulu gitu. Jadi kayak dari bangun subuhnya memang sudah bisa dari pagi gitu ya. Terus juga untuk sholatnya sendiri juga udah paham gitu ya. Bahkan ya kayak tadi ya, untuk life skill sekedar nyuci piring, nyuci baju itu sudah bisa, itu boleh. Dan memang atas kesadaran anak ya untuk memasukkan pesantren. Jadi harus atas dasar kesadaran anak. Jangan dari kitanya orang tua yang memaksa anak untuk masuk pesantren, itu jangan. Gimana cara biar anak itu bisa senang masuk pesantren? Ya kita bisa ngenalin. Misalkan kita ajak keliling pesantren gitu ya, dari tiap bulan misalkan yang ke deket-deket aja dulu pesantrennya, dikenalin ke depan pesantren kayak gini gitu, tuh bisa dikenalkan dengan kayak gitu. Tapi jangan sampai memaksa anak untuk masuk pesantren. Nah, jadi mungkin untuk Bunda Titi, bisa ditanyakan dulu dari hati ke hati ke anaknya, alasannya apa, kenapa dia nggak betah. Karena yang seperti kita tahu ya, beberapa kali terjadi akhir-akhir ini ya, yang memang karena media sosial sudah sangat banyak dan umum digunakan, jadi kan berita gampang ke blow up gitu ya. Tentang berita di pesantren yang misalkan apa segala macam itu, kita harus aware gitu. Jadi kita yang sebagai orang tua yang jauh dari anak dan kita nggak tahu kehidupan pesantren detailnya seperti apa, itu bisa ngajak ngobrol heart to heart sama anak-anak gitu ya, dari hati ke hati gitu. Tanya kira-kira nggak bertanya kan, atau misalkan gimana kalau di sana tuh gimana, kamu apa suka telat atau suka kena hukuman atau apa. Kalau misalkan kan kalau di sana rata-rata peraturannya ketat gitu ya, jadi emang disiplin banget gitu. Jadi ketika saya dulu termasuk salah satu yang sering banget dijemur di masjid siang hari karena keseringan melanggar aturan gitu ya. Jadi kalau makan siang yang lain pada makan siang, saya cukup dijemur di depan masjid gitu, itu cukup sering gitu. Di sini ada teman pesantren saya kayaknya, ada si apa gitu ya. Jadi saya dulu termasuk salah satu yang nggak betah di pesantren gitu ya, tapi setelah lihat-lihat ternyata emang salah satunya gejolak kaula muda juga gitu ya, istilahnya dulu pengen banget ngerasain SMA gitu, jadi makanya minta untuk keluar pesantren gitu. Terus tapi makanya coba ngobrol dari hati ke hati dulu ya Bunda Titi, jadi ditanyakan dulu kenapa dia sampai ngerasa nggak betahnya tuh kenapa gitu, ditemuin dulu gitu. Misalkan ternyata karena pelajaran, mungkin bisa ngobrol ke ustadzah atau ustadznya, wali kelasnya atau mungkin wali kamarnya gitu ya, untuk gimana misalkan dicoba agar lebih dibimbing gitu ya, atau misalkan kayak gimana gitu. Selama itu masih bisa diakalin, silakan dikomunikasikan ke pesantren. Tapi ketika itu sudah menyangkut pembulian atau mungkin sudah menyangkut hatinya anak itu sendiri gitu ya, atau mental health, itu harus kita sadari, itu harus kita bantu gitu. Jangan kita paksa anak juga untuk tetap stay di sana, padahal mereka itu sendiri itu udah nggak kuat gitu. Jadi itu dia, makanya perlu banget, penting banget kita bonding sama anak-anak gitu ya, dari kecil gitu. Karena biar mereka tuh enak kalau mau cerita ke kita tuh nggak disaring gitu. Jadi kayak cerita ke temennya gitu ya. Nggak perlu takut kalau kitanya marah ketika mereka cerita apa adanya gitu. Itu pentingnya kita dekat sama anak gitu. Jadi ketika mereka cerita, diemin aja dulu, biarin aja dulu, kita jangan langsung bereaksi, karena ketika mereka lagi cerita terus kita langsung bereaksi, itu mereka akan nangkep, oh ternyata aku nggak bisa cerita ini ya, nanti malah kena omel, oke aku akan diem gitu ya. Jadi ketika nanti ada cerita-cerita yang kira-kira kurang baik, nah itu didiemin dulu, nanti baru di saat momen tertentu ya, di saat mereka itu udah siap untuk nerima masukan, itu baru kita ngomong gitu, kemarin pas lagi kamu cerita gini, mungkin kayaknya lebih bagus gini-gini deh gitu. Jadi jangan langsung kok gitu, nggak bisa dong gitu, jangan langsung frontal gitu diomongin gitu ya. Oke, silakan lanjut. Oke, terus ada dari Bunda Asmaul. Izin bertanya dengan kasus yang saya ibu 3 anak, 4 tahun, 2,5 tahun, dan 6 bulan. Tinggal sendiri tanpa ortu, suami kerja dari jam 7 pagi, pulang jam
10 sampai 11 malam. Saya dan suami sudah punya rancangan sedemikian rupa untuk anak-anak agar jadi generasi Qurani dan dekat dengan Allah. Tapi realitasnya susah sekali mengikuti program yang sudah kita rancang karena saya sendirian menghadapi 3 anak pagi sampai malam. Ketika menjalankan program ada aja kendala, misal kakaknya saya jarangkan, si adik nangis, nggak mau dilepas, macam-macam kendalanya sehingga saya merasa kehilangan ide gimana caranya agar program kami jalan. Pertanyaannya saya, wajarkah program saya tidak jalan karena kondisi seperti itu? Gimana caranya agar kesabaran setipis tisu ini hilang, sedangkan saya sendirian? Ya, kenapa? Sebelum dijawab, mungkin kita kembalikan dulu ke MC ya. Mungkin ada yang mau dijelaskan terkait juga dengan hal ini. Iya, mungkin dari Mbak Vira ada yang mau disampaikan terkait program dari SFC atau yang lain? Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Dedi. Ini ya, saya akan sedikit menjelaskan terkait program terdekat kami akan dilaksanakan bulan Juni nanti. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sip, sudah kelihatan. Oke. Jadi rahasia membentuk anak menjadi outstanding. Kenapa sih harus outstanding? Jadi pertanyaannya adalah kenapa kita harus mendidik anak kita seperti outstanding. Jadi outstanding ini adalah dalam salah satu penelitian itu ada yang mengatakan bahwa 12% kesuksesan anak itu terdapat 12% IQ itu hanya menyumbang 12% terhadap kesuksesan anak. Sedangkan sisanya ya ini ditentukan oleh soft skill. Jadi kalau ayah bunda atau bapak ibu sekalian kan sering lihat ya anak yang secara akademiknya itu mereka mungkin biasa-biasa saja, tapi secara soft skill-nya itu mereka terlihat hebat. Kita sering lihat ada anak yang berani maju ke depan atau anak yang dengan komunikasi skill-nya bagus, itu kita langsung wah kayak gitu kan, kita kayak kepingin nih anakku seperti ini gitu kan. Jadi memang soft skill itu sangat penting untuk anak-anak. Kabar baiknya kita lagi mengadakan Outstanding Youth Camp Batch 2 yang akan dilakukan di Malang pada tanggal 28 sampai 30 Juni 2024. Dan Outstanding Youth Camp ini akan dilaksanakan di Malang. Untuk siapa? Sasarannya ini untuk usia 8 sampai 17 tahun. Dan untuk informasi pendaftaran silakan menghubungi nomor berikut. Jadi silakan untuk ayah bunda jika tertarik untuk mengikuti acara UYC Kids ini. Jadi kalau besar itu ada UYC dan untuk anak-anak ini kita juga ada UYC juga untuk ayah bunda. Silakan menghubungi nomor berikut. Silakan di SS, screenshot mungkin jika tertarik. Oke, sudah ya Mbak Viro? Belum, ini masih loading. Oh, masih loading. Siap. Oke. Jadi jika Bapak Ibu sekalian berminat untuk mendaftar OYC Kids, silakan menghubungi nomor berikut, atau jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke nomor tersebut, dan nanti sebentar lagi kita akan membagikan form pendaftaran untuk OYC Kids. Sudah cukup dari kami, Mas Dedi. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Mbak Viro untuk infonya. Jadi yang
mau anak-anaknya diikut sertakan di acara yang sangat keren, silahkan hubungi Mbak Viro. Itu recommended banget acaranya. Karena sudah berjalan di tahun lalu ya. Sudah berjalan dan alhamdulillah itu sangat berimpact sekali buat anak-anak. Karena saya ngelihat cerita dari salah satu ortu yang ikut dari acara tersebut. Baik, kita melanjutkan tadi. Ini nggak apa-apa ya, ini sambil berjalan. Tadi pertanyaannya wajar program saya nggak jalan gitu. Jadi memang sebenarnya memang harus ada apa ya, nggak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan berdua. Tapi memang sejatinya kalau memang kondisinya sang suami atau sang ayah waktunya mungkin lebih banyak di pekerjaan. Kalau saran saya kan sekarang mungkin media itu ada media lewat komunikasi itu dari handphone ya, dari video call. Jadi mungkin sesekali yang besar sudah mulai diarahkan atau dikasih obrol-obrolan ya, ngobrol-ngobrol sama ayahnya via handphone kalau memungkinkan. Kayak misal contoh, saya belajar dari Coach Ridwan atau Abi Ridwan, ketika beliau ini dalam sebulan mungkin cuma 3 kali di rumah gitu, cuma tiga hari di Malang, dan itu waktu sama anak-anaknya sangat terbatas sekali gitu. Ketika beliau di luar kota, di Jakarta, di Jogja, di Surabaya atau di Makassar, gimana caranya biar bisa dekat ke anak-anaknya? Salah satunya itu komunikasi. Komunikasi itu ya sekarang mungkin bisa dari handphone ya, komunikasinya via handphone, video call. Jadi dari video call nanti dia ngobrol sama anak-anak, nanya keadaannya gimana, sudah sholat atau belum. Jadi salah satu ya, dengan adanya teknologi itu ya sangat membantu, itu sangat membantu sekali. Jadi sebenarnya banyak caranya untuk bisa tetap melakukan pendekatan antara orang tua. Jadi jangan patah semangat Bunda gitu. Jadi harus tetap salah satunya memang ujiannya itu ya seperti itu gitu. Mendidik anak itu kan pahalanya besar. Jadi ya ujiannya juga pasti besar gitu. Intinya di situ. Ya mungkin saya mau nge-share ya salah satu video dari Ustadz Hadi Hidayat, mungkin juga sudah pada pernah lihat ya. Jadi ini sebagai pengingat juga, pengingat saya pribadi, sebenarnya anak itu ya jangan dimarahin. Nah ini saya coba putar. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah nggak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap dan kita dihisap. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Tolong. Ya, jadi sudah terjawab ya. Semoga Bunda, siapa lagi ini? Bunda Asmaul ya. Jadi ya intinya memang
mendidik anak itu dengan penuh kesabaran. Enggak, caranya itu ya salah satu menjadi sabar. Dulu istri saya salah satu orang yang mungkin ya itu tadi setipis tisu gitu, Dibelah dua. dibelah dua Parah. gitu. Ya akhirnya karena belajar parenting, memaknai apa arti seorang ibu, saya sering menanamkan gini ke istri saya, anak laki-laki ini anak 3 ini laki-laki semua gitu, jadi yang nanti mereka akan istilahnya berkhidmat di hari tuanya itu ya ke kamu gitu. Jadi gimana mereka bisa dekat ke kamu, sedangkan dari sekarang kamu nggak bisa ngambil hatinya mereka. Biasanya kayak gitu. Itu memang yang biasa saya ingatkan ke istri. Kemudian lanjut, saya paling nggak bisa nurunin suara ketika emosi, apalagi posisinya saya tinggal bersama bapak, karena bapak hanya sendiri. Saya sudah berusaha menegakkan disiplin, di sisi lain mbahnya yang memberi kelonggarannya ini. Memang yang seperti yang kami sampaikan tadi, harus dikomunikasikan. Jadi memang orang tua kita biasanya jadi ibu perinya anak-anak. Jadi ketika kita menegakkan disiplinan atau mungkin ya bisa dibilang ngomel ke atau negur ke anak, tapi nanti yang istilahnya yang ngadem gitu ya orang tuanya ya. Ini memang harus dikomunikasikan. Jadi ya pelan-pelan, karena orang tua itu mereka sudah senior gitu. Pasti kalau misalnya dikasih tahu sama kita, kalau kitanya menyampaikan yang nggak pas, mereka bisa tersinggung. Jadi memang harus pelan-pelan komunikasi ke orang tua. Dulu saya juga beberapa kali untuk ke mertua itu juga ya banyak terjadi gesekan. Contoh misalnya, kok anaknya nggak disekolahin ke sekolah negeri aja gitu, nggak sekolah pada umumnya, karena memang anak-anak kami ini sekolahnya tanpa ada sekolah formal. bukan sekolah formal ya, yang bahasa gampangnya bukan sekolah formal yang Jadi paketnya paket A kita ambil. nanti ngikutnya itu paket gitu. Jadi anak kita itu kalau di sekolahnya ya kalau lulus dari sekolahnya itu ya nggak dapat ijazah gitu. Jadi kita harus biar dapat ijazah biasanya ikut paket dulu. Itu panjang untuk edukasi ke orang tua gitu. Jadi memang harus sabar dan harus komunikasi kayak gitu. Jadi kenapa juga kita pilihkan untuk sistem sekolahnya seperti itu, karena berdasarkan pengalaman saya dulu juga di itu ya, pas lagi dulu mondok gitu ya, pas lagi kemarin mondok itu kan sebenarnya hitungannya saya ketinggalan pelajaran selama kurang lebih 2 tahun gitu ya, pelajaran umumnya, karena saya mondok itu SMA gitu, kelas 1 kelas 2 itu saya ketinggalan pelajaran umum selama 2 tahun, tapi ketika saya keluar dan saya masuk kelas 3 SMA, ternyata saya masih bisa ngikutin gitu, karena kan pelajarannya akhirnya mau nggak mau ikutnya jadinya pilihnya IPS gitu ya, karena kalau ke IPA kan nggak mungkin ya ada pelajaran yang harus dikejar itu terlalu jauh gitu, jadi saya ambil aman cari yang IPS. Di bidang IPS masih pelajaran lebih sama kan kurang lebih sama yang SMP gitu ya, jadi saya tinggal merimain lagi gitu, jadi saya melihat oh ternyata nggak masalah loh ketika pelajaran umum ini nggak terlalu kita ini, dan sebenarnya kalau dilihat kan setelah sekolah pun kita mau saat itu pelajarannya apapun nggak semuanya akhirnya kita pakai kan gitu ya, sebenarnya itu pemikiran dari kami lah gitu ya. Jadi intinya kami lebih fokus ke minat dan bakat anak-anak aja gitu, makanya kenapa kaitannya tuh dengan kami berusaha untuk memberikan banyak kegiatan dan aktivitas ke anak-anak, kaitannya ke situ gitu. Jadi kami ingin mengenalkan beragam aktivitas dan kegiatan kepada anak-anak biar mereka tuh kaya referensi, kaya juga pengalaman, jadi mereka tahu gitu dan mulai bisa menemukan gitu kira-kira minatnya mereka di mana, bakatnya mereka di mana gitu. Karena kalau untuk anak-anak kan sebenarnya fitrahnya itu kan kita sudah dikasih sama Allah gitu ya, cuma tinggal kita installnya ini ketemunya di mana, itu yang jadi PR gitu kan ya. Makanya kami lebih fokusnya ke situ gitu. Jadi untuk sekolah kami fokusnya ke sekolah tahfiz gitu ya. Alhamdulillah abang ini sekarang juz 27 kelas 4 SD. Mohon doanya semoga diberi kelancaran gitu ya untuk adiknya, dan tiap anak ini tentunya beda-beda ya. Untuk yang kedua ini sebenarnya hitungannya harusnya sudah mulai masuk juz 29 ya, tapi sampai sekarang masih di juz 30 gitu, masih di surat-surat pendek gitu. Dan itu nggak apa-apa, dan dari kami memang sudah menyadari memang untuk perbedaan itu. Kalau abang memang tipikalnya dia audio belajarnya, jadi
ketika mendengarkan dia cepat masuk gitu. Tapi kalau yang kedua ini tipenya pemikir gitu. Jadi sebenarnya kalau ketika disuruh hafalan ya itu akan lebih lama, tapi ketika ketika sudah ingat dia akan lebih awet gitu hafalannya, sebenarnya kayak gitu tipikalnya. Jadi makanya kita nggak terlalu mempush dia untuk seperti abangnya gitu, karena tiap anak itu kemampuannya beda-beda gitu. Jadi lebih fokus ke situ. Jadi memang nanti kemungkinan kita sampai SMA itu anak-anak nggak akan mengikuti sekolah umum seperti formal pada umumnya gitu ya. Jadi memang kita ngejarnya nanti lebih ke paketnya ya, paket A, B, C gitu. Jadi memang fokus ke minat dan bakat mereka. Istilahnya udah deh dulu ayah bunda aja yang pusing dengan semua pelajaran itu gitu ya. Kalian udah fokus aja ke mana yang memang kalian suka, itu yang kalian fokuskan, seperti itu. Kita nanti sistemnya seperti itu kurang lebih. Gitu. Ya, ini sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Sudah ya, nggak ada lagi yang ini pertanyaan sudah dijawab semua insya Allah. Jadi ya ayah bunda, apapun kondisi anak-anak kita, yaitu kita syukuri. Jadi sebenarnya ya mindset kita aja sih sebagai orang tua ini, dikasih anak yang seperti itu, apapun kondisinya dari anak tersebut gitu ya, kita syukuri, karena memang itu ialah anugerah buat kita, buat keluarga kita. Jadi dulu kami pun pernah gitu di titik anak sebelum ada si abang gitu, dulu pernah yang ngerasain yang sampai keguguran di Korea, tapi ya alhamdulillah Allah kasih kepercayaan lagi, dikasih dalam hitungan sebulan sudah isi lagi gitu. Jadi memang ya ini titipan gitu, titipan dari Allah yang gimana caranya biar bisa menjadi ke depan itu menjadi generasi muslim terbaik. Karena sejatinya pasti anak-anak kita lah gitu yang akan meneruskan, bukan siapa-siapa gitu. Karena generasi muslim nanti ke depan tantangannya juga pasti akan lebih hebat lagi. Dimana anak bayi sekarang sudah bisa mengoperasikan gadget. Dulu orang tuanya atau saya lah dulu mungkin kenal handphone aja ya masa-masa sekolah gitu, yang sudah tingkat atas gitu, yang itu pun nggak bisa dibawa setiap hari gitu, dan belum ada games kayak sekarang, pornografinya juga luar biasa sekarang ya. Jadi tantangan orang tua, tantangan kita, ya gimana caranya dari kelebihan-kelebihan teknologi itu bisa kita manfaatkan, kita bisa kolaborasikan dengan anak-anak kita gitu. Terus lalu untuk ini juga ya, catatan untuk kita bersama itu ketika nanti misalkan untuk anak-anak ini sendiri, mumpung anak-anak itu masih kecil gitu, sering diajak ngobrol, sering diajak bercanda, sering diajak ya ngobrol bareng, main bareng gitu, karena bonding itu waktu kecil gitu, di penguatannya gitu ya. Ketika nanti di masa kecil mereka sudah ingat kalau memang kita yang selalu ada buat mereka, insya Allah nanti ketika gede itu mereka akan selalu ingat gitu kemana harus pulang gitu ya. Jadi meskipun mereka nanti pergi jauh kemana-mana gitu, akan selalu ingat gitu untuk pulangnya itu ya ke rumah ya. Oh ya, sama paling satu lagi nanti kalau misalkan ini, tapi lagi lupa. Silakan untuk di closing statement mungkin ya. Iya, mungkin itu aja sih yang bisa kami sampaikan. Ini bukan bermaksud menggurui. Di sini pasti juga ada teman-teman kami yang lebih paham. Ada guru-guru kami juga di sini yang tentunya lebih baik gitu dalam mengajarkan parenting ke keluarga atau ke anak-anaknya. Ya kami ini sharing dari apa yang berjalan di keluarga kami, dan mungkin ada sedikit yang bisa diambil, semoga bisa menjadi jariah buat keluarga kami juga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Doakan kami kami juga agar bisa menjadi hafiz dan hafiz Quran ke depannya, agar bisa menjadi penerus generasi Islam terbaik. Izin menambahkan mungkin terkait hafiz Quran ini. Jadi kami nggak pernah berani untuk bilang ke anak-anak
Abang, Mas, kalau seandainya kalian tuh jadi penghafal Quran, jadi habis Quran, itu kalian akan memberikan mahkota kayak Bunda, itu kita nggak berani. Kita nggak berani. Karena itu sama aja kayak, menurut kami ya, itu sama aja kayak memberikan beban kepada mereka gitu ya. Jadi kayak, kok ayah bunda yang udah mahkota, kok kita yang effort gitu ya. Jadi kami selalu membahasakannya, abang emas ini akan jadi pasukannya Allah, akan jadi pejuangnya Allah, karena telah menghafal Al-Quran. Jadi ikut menjaga Al-Quran itu tetap lestari di bumi ini. Gitu. Jadi kita selalu bahasainnya kayak gitu. Kita nggak pernah berani untuk bahas mahkota yang akan kita dapat, karena kita sendiri juga nggak yakin kalau kita tuh akan berhak gitu ya untuk mendapatkan mahkota itu. Gitu. Jadi buat mungkin ayah bunda yang juga lagi di hal yang sama gitu ya, untuk anaknya mungkin lagi menghafal Quran, mungkin bisa sedikit iniin ya untuk hal seperti itunya gitu. Jadi lebih ditunjukkan girohnya untuk ke diri mereka sendiri gitu ya. Kalau untuk yang hal-hal ke kitanya itu sebaiknya jangan dibebankan ke mereka gitu. Itu aja. Terima kasih. Iya, mungkin itu aja Mbak Viro dari Mbak kami. Terima kasih waktunya ayah bunda semua. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dari kami, nanti mungkin bisa saling mengingatkan. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Viro selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Dedi atas ilmunya, atas sharing-sharingnya tadi. Insya Allah semua yang di-sharingkan Mas Dedi dan juga Mbak Arini itu bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga tadi yang disampaikan Mas Dedi menjadi amal jariah kepada Mas Dedi, Mbak Arini, dan juga keluarga. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada acara malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah menyediakan waktunya agar kita yang hadir pada malam hari ini bisa belajar. Dan saya sebagai MC pada acara malam hari ini memohon maaf jika ada salah kata, ucapan atau perilaku saya yang benar, mohon dimaafkan. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto bersama nggak? Ada yang request. Wow, udah pada live ini.